kepada warta jemaat, mari kita ikuti sambutan pemerintah berkaitan dengan pengucapan syukur jemaat Gemim Siloam Tonsya Lama. Dan sambutan ini akan disampaikan oleh Kumtua Desa Tonsya Lama, kami sebut dengan kasih, Bapak Stefanus Dimpudus AMD. Disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Kadin kita pada pagi menjelang siang ini, Bapak Pendeta Heski Lawrence Manus MTH, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Siloam Tonsya Lama, Ibu Pendeta Theodora Tenda, keluarga Manus Tenda, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Siloam Tonsya Lama, seluruh pelayan khusus dari kolom 1 dan sampai 18. Bapak Ibu warga gereja Gemim Siloam Tonsya Lama yang berada di rumah yang saya hormati, saya kasihi, saya cintai dan saya sayangi. Seluruh warga desa Tonsya Lama yang diberkati Tuhan, puji syukur kita terkumpul walaupun di situasi keterbatasan ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk datang bersyukur bersama. Yang saya hormati pula seluruh warga Gemim yang berpengucapan syukur di situasi masa pandemi COVID-19 ini yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terberkati, pengucapan syukur bagi kita merupakan satu keharusan ya bagi umat percaya, dan saya percaya ada landasan-landasan teologinya. Sebagai masyarakat adalah kebiasaan budaya yang kita kembangkan, yang kita adopsi dari kebiasaan-kebiasaan kehidupan orang Minahasa. Yang mencari referensi tentang pengucapan syukur, ternyata pengucapan syukur ini dilaksanakan oleh seluruh dunia, tetapi dengan situasi dan waktu yang berbeda-beda. Ya. Di Minahasa ini kan orang laksanakan dalam situasi masa panen ya. Namun ada berbagai cara ya orang berpengucapan syukur. Saya meyakini secara pribadi bahwa pengucapan syukur bukan dilaksanakan dalam satu hari saja, tapi sepanjang kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Pengucapan syukur tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya Bapak Ibu saudara-saudara, karena memang ada situasi pandemi COVID-19. Di Minahasa seperti yang disampaikan oleh Ketua Wilayah Gemim Tondan 4, diatur dengan penyesuaian ya keadaan di masing-masing jemaat. Nah, Gemim Siloam Tonsya Lama memilih tanggal 23 ini sebagai hari pengucapan syukur. Nah, atas nama pemerintah, Pak Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Camat Tondan Utara, pemerintah Desa Tonsya Lama menyampaikan selamat berpengucapan syukur kepada jemaat Gemim Siloam Tonsya Lama. Mudah-mudahan pengucapan syukur ini tahun ini menjadi titik balik kita untuk merefleksikan diri kita sebagai umat percaya. Tadi malam kita coba lihat-lihat situasi di Desa Tonsya Lama, beda sekali memang. Kalau tahun lalu hampir semua warga Gemim, warga desa ada babakar atau ada mempersiapkan santapan untuk menerima dan menjamu tamu dari luar ataupun dari Desa Tonsya Lama. Namun saya juga tidak meyakini 100% bahwa orang hendak berpengucapan syukur dengan situasi itu. Karena masih ada juga
warga, jemaat, warga desa yang mempersiapkan, walaupun di tengah situasi yang selalu disampaikan untuk kita boleh membatasi diri. Nah, pemerintah desa dalam hal ini kami menyarankan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat desa termasuk warga Gemim. Marilah di situasi pandemi ini kita mengambil sisi positifnya. Saya meyakini kita masing-masing mendapatkan positifnya situasi ini ya. Itu yang kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada satu wilayah di dunia ini yang sebagai warga atau sebagai umat percaya merefleksikan ucapan syukur mereka dengan membangun ya, sesuatu yang mereka yakini bisa mendapatkan berkat, bisa membawa perubahan dalam kehidupan beragama ya. Dan pembangunan itu malah ditujukan kepada benda-benda yang mati ya. Benda-benda yang tidak memiliki spirit. Nah, masakan orang percaya seperti kita yang memiliki Yesus yang hidup ini tidak berucap syukur, tidak mengucap syukur dengan situasi seperti ini dengan membawa berkat bagi sesama. Marilah kita sekali lagi merefleksikan diri di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini dengan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara warga masyarakat, warga jemaat yang saya hormati, informasi pelayanan pemerintah di Desa Tonsialama bahwa Desa Tonsialama saat ini dalam zona hijau. Artinya kita tidak memiliki lagi pasien-pasien COVID. Namun anjuran kami, himbauan kami mengajak masyarakat termasuk jemaat Gemim untuk disiplin. Kantor ini mau lagi dikatakan zona kuning, zona orange, dan zona merah. Ya. Jadi disiplin kita masing-masing warga desa, warga jemaat akan membawa kita kepada situasi atau zona merah yang mungkin atau kita harapkan selamanya ya. Tidak lagi, sekali lagi tidak lagi beralih warna atau zona-zona yang lain, zona hijau. Namun kedisiplinan kita menjadi kunci agar kita terlepas, kita terbebas dari situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghadapi situasi ini, Presiden telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan ditindaklanjuti oleh Bupati Minahasa, Peraturan Bupati Minahasa nomor 34 tahun 2020 tentang penanganan dan pencegahan COVID-19 di Tanah Minahasa. Jadi sudah ada peraturan bupatinya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendengar, kita melihat melalui media, melalui sarana-sarana komunikasi di daerah-daerah lain sudah menerapkan instruksi Presiden dengan peraturan daerah masing-masing. Nah, di Minahasa saya harapkan masyarakat untuk mematuhi karena akan mendapatkan sanksi ya. Dalam bentuk apa itu nanti dituangkan dalam peraturan Bupati Minahasa. Jadi tolong patokannya atau pada intinya warga Minahasa dimohonkan atau dimintakan untuk taat dengan peraturan Bupati ini. Cuma itu, jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu utamanya, itu kuncinya ya. Jadi minta maaf bagi warga desa atau warga Minahasa yang melanggar aturan atau peraturan Bupati ini akan mendapatkan sanksi. Untuk itu sekali lagi patokannya kita sebagai warga Minahasa, sebagai warga desa, itu protokol kesehatan. Dalam situasi pengucapan syukur ini, Bapak Ibu Saudara-saudara warga desa, warga jemaat, mungkin saja masih ada warga yang belum tahu tentang peraturan Bupati ini, namun
kita sebagai pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, Bapak Ibu sebagai pemimpin di tengah jemaat, mari himbau dan ajak seluruh warga desa, warga masyarakat, warga jemaat untuk taat dengan aturan ini. Sekali lagi intinya peraturan ini patuhi protokol kesehatan. Kalau kegiatan-kegiatan sosial, ya kembali lagi patuhi saja protokol kesehatan. Tadi malam ada rapat atau musyawarah di Desa Tonsya Lama. Mohon maaf bagi warga desa tidak semua diundang karena situasi lagi ya. Jadi ada perwakilan-perwakilan masyarakat yang memberikan usulan, tanggapan serta masukan kepada pemerintah desa. Nah, dimohonkan kita menjadi partisipan ya dalam pembangunan desa, terutama dalam membangun secara berkesinambungan ya. Kami pemerintah desa diberikan tanggung jawab selama 6 tahun ya, dalam membangun Desa Tonsya Lama. Kita rasa-rasa kita 3,5 tahun. Apa yang akan menjadi tujuan pembangunan di desa, apa yang kita sampaikan melalui visi misi desa, hukum tua Desa Tonsya Lama, rasa-rasanya sudah terrealisasi ya. Apalagi yang masyarakat inginkan dari saya pribadi sebagai hukum tua, ini menjadi ungkapan dan mungkin penyampaian dari warga desa. Jadi tolong baku bantu, orang bangun Desa Tonsya Lama, orang bangun Jemaat Gemim Siloam Tonsya Lama dengan saling bergandengan tangan. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, patuhi aturan dan protokol kesehatan itu menjadi kunci agar kita terlepas dari situasi pandemi COVID-19. Kalau mau cepat selesai, disiplin. Yang dikhawatirkan Bapak Ibu Saudara, kembali terjadi klaster-klaster penyebaran COVID, klaster-klaster keluarga ya. Ada beberapa tempat yang terjadi seperti itu. Nah, kita sarankan, kita anjurkan kepada warga Gemim di situasi pengucapan ini untuk membatasi diri. Tidak ada menerima tamu dari luar. Kalaupun ada, pakai protokol kesehatan, itu patokannya. Saya kira ini sekali lagi atas nama pemerintah menyampaikan selamat berpengucapan syukur Gemim Siloam Tonsya Lama. Shalom, damai di hati.